bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Bukan tidak beres di mana, tapi karena secara intrinsik kita punya rasa, punya intuisi bahwa kita secara intrinsik ini bebas. Secara esensi kita ini bebas sepenuhnya. Maka ketika dihadapi pada situasi yang mengekang mungkin atau apa, akan muncul katakanlah suatu rasa penderitaan. Nah, inilah wake up call untuk katakanlah ini peringatan lah bahwa kita bisa lebih dari ini. Nah, umumnya ketika seseorang itu adalah korban, ya wake up call-nya ketika dia merasa tidak berdaya, merasa tidak punya kendali, merasa tidak punya kekuatan sama sekali. Nah, ini yang pertama. Yang kedua adalah doer, manifestor, atau pelaku. Di sini cara memandangnya adalah segala apapun itu, sesuatu terjadi karena atau olehku. Jadi aku yang melakukan sesuatu. Nah, aku rasa mungkin cukup banyak teman-teman di sini ada di tingkat yang kedua ini. Secara umum ya, secara mayoritas. Jadi kan sebetulnya kan ini bisa berubah-ubah kan, bisa pindah-pindah. Tapi kita mau melihat yang mana yang dominan. Aku rasa cukup banyak yang cukup dominan di sini. Biasanya di sini ditandai dengan ya kita mulai belajar macam-macam. Misalnya law of attraction, terus energi healing dan sebagainya. Itu masih bisa masuk ke sini. Artinya kita ambil contoh manifesting, law of attraction. Itu kan sesuatu yang kita seakan-akan ya. Ini seakan-akan kita secara aktif harus mengontrol sesuatu mungkin lewat visualisasi, lewat intensi, lewat apapun itu, kita harus mengendalikan sesuatu supaya itu terjadi sesuai dengan keinginan kita. Nah, ini spektrum yang kedua. Nah, wake up call-nya adalah rasa frustrasi. Karena ketika kita ingin mengendalikan sesuatu, dan kita semua pasti pernah punya harapan yang tidak terkabul. Suatu keinginan yang akhirnya tidak sesuai dengan harapan kita. Biasanya dari sini muncul rasa semacam frustrasi. Aku nyebutnya frustrasi tapi bisa macam-macam. Nah, rasa ini yang menjadi sentilan untuk artinya aku masih bisa berkembang lebih lagi. Spektrum yang ketiga itu diri kita sebagai sebuah instrumen, atau kadang-kadang bisa dibilang juga channel. Cara melihatnya secara umum bisa disingkat sebagai sesuatu terjadi melalui aku. Jadi ini misalnya bisa dibilang katakanlah kayak alat musik. Kita sebuah alat, katakanlah piano, saksofon, apapun yang musik itu terjadi lewat alat ini. Jadi ketika ada pemain yang memainkan musik itu, baru sebuah harmoni, sebuah keindahan, atau mungkin suara yang fals itu bisa muncul. Nah, tapi salah satu konsekuensi wake up call-nya di sini adalah rasa keterpisahan. Artinya gini, misal kalau kita kembali ke analogi alat musik, ketika sebuah trompet itu ditaruh kembali oleh pemainnya, artinya kan tidak ada lagi musik yang tercipta. Nah, di saat inilah terasa ada seakan-akan sebuah pemisahan antara si alatnya dengan pemainnya. Nah, sehingga
kadang-kadang rasa terpisah ini membawa sebuah rasa mungkin semacam kehampaan. Aku bilangnya kehampaan, tapi emang agak susah nyebut perasaan yang spesifik tuh kayak gimana. Nah, ini bukan berarti ini sesuatu yang jelek. Spektrum ketiga ini sebetulnya secara kesadaran mungkin aku nggak bisa bilang persisnya, tapi mungkin cukup aman kalau dibilang orang yang stabil di dalam spektrum ini itu kurang dari 10% di dunia. Aku rasa cukup aman kalau dibilang seperti itu. Nah, untuk yang terakhir, sense of self-nya ini agak susah digambarkan, tapi aku menyebutnya dengan kata union, kesatuan atau kesamaan. Sehingga misalnya kita kasih contoh di layar sekarang, di layar Bapak Ibu sekarang, teman-teman sekarang, ada sebuah presentasi dan ada wajah video aku. Segala realitas dari apa yang ada dari presentasi ini dan dari video ini, esensinya sebetulnya layar. Yang ada cuma layarnya sebetulnya. Nah, layar ini bermodulasi, istilah teknologinya, bermodulasi menjadi berbagai warna, berbagai gerakan, macam-macam. Nah, union ini gambarannya seperti itu. Jadi kita nggak bisa bilang presentasi yang ada di layar Bapak Ibu ini terpisah dari layarnya. Tapi kita juga nggak bisa bilang dia menyatu, karena sebetulnya ini sama. Pada dasarnya ini sama. Nah, gambarannya seperti itu. View-nya, segala sesuatu terjadi sebagai aku. Karena tidak ada lagi perbedaan antara aku dan dunia. Aku dan apapun, Tuhan, apapun sebutannya, kesadaran, alam semesta, dan sebagainya. Nah, karena di kesadaran ini, ya bisa dikatakan untuk sementara sebagai puncak, katakanlah begitu. Untuk prosesnya sendiri, mungkin udah ada gambaran dari sini. Dari victim, dari korban ke pelaku, prosesnya adalah kita harus melepaskan blame. Artinya seorang korban kan biasanya menyalahkan sesuatu atau membuat alasan, ini kan karena ini seperti ini, menyalahkan. Artinya ketika kita menyalahkan sesuatu atau seseorang, kita memberikan kekuatan kita kepada mereka. Ketika blame ini kita hilangkan, ketika blame ini dilepaskan, kekuatannya kembali ke kita. Dan kita jadi punya kekuatan yang cukup untuk membuat suatu aksi, melakukan suatu tindakan. Nah, dari manifestor ke instrumen, prosesnya adalah pelepasan kontrol. Kembali ke tadi, kecenderungannya ketika kita ingin berbuat sesuatu, memanifestasikan sesuatu, melakukan sesuatu, kita ingin nggak selalu, tapi ada kecenderungan yang cukup kuat untuk ingin mengendalikan situasi tertentu, mengendalikan kondisi tertentu, objek tertentu. Maka ketika rasa keinginan ingin mengendalikan ini dilepaskan, kita jadi ringan. Dan kita mungkin di sini bisa dikatakan kondisinya menjadi lebih ke kepasrahan. Artinya ya udah lebih enteng untuk melakukan segala sesuatu, lebih mudah juga untuk menerima segala sesuatu yang terjadi. Nah, tapi kembali lagi dari sense of self sebagai instrumen,
terkadang masih ada rasa keterpisahan dengan sesuatu yang lebih besar daripada kita. Nah, untuk prosesnya dari sini ke tingkatan selanjutnya itu melepaskan sense of separation, rasa keterpisahan. Artinya sebetulnya simpel, segala sesuatu itu permasalahannya adalah karena kita merasa terpisah. Ketika rasa keterpisahan ini hilang, ya udah yang ada hanya kesatuan yang tadi. Nah, ini nggak perlu diambil terlalu ribet. Ini cuma untuk memberikan gambaran aja secara umum bahwa kita ini sebetulnya punya berbagai macam kondisi yang bisa jadi berubah-ubah. Bisa jadi 5 menit yang lalu kita berada di kondisi ketiga, lalu mungkin nggak lama, mungkin 15 menit lagi, 10 menit lagi tiba-tiba ada yang bertanya sesuatu, terus akan menyinggung kita, tiba-tiba kita turun menjadi merasa seperti korban, itu juga bisa. Ini bisa berubah-ubah, cuman ini bisa menjadi sesuatu yang aku rasa membantu untuk kita menyadari. Karena sebetulnya yang paling penting dari pengetahuan ini adalah kita cukup menyadari, oke, kondisiku seperti ini. Ditambah lagi setelah menyadari itu, aspirasi kita tuh seperti apa. Kalau memang kita merasa puas di dalam titik itu, ya udah, nggak masalah. Tapi kalau secara intuisi kita memang merasa aku memang dalam kondisi ini dan kondisi ini tidak masalah untukku. Tapi aku merasa ada sesuatu yang lebih dari ini. Nah, maka ini mungkin bisa menjadi sebuah panduan yang bisa digunakan sebagai gambaran aja. Nah, untuk sementara seperti itu dulu. Ada yang mau ditanyakan dulu sampai di sini?